Hari Kamis 21 Oktober kemarin, selebgram Rachel Fenya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ini merupakan dampak dari pelanggaran protokol kesehatan yang ia lakukan, yaitu kabur dari karantina setelah dirinya pulang dari luar negeri. Pertanyaannya adalah, kenapa Rachel Fenya ini sangat penting untuk dihukum atas pelanggaran protokol kesehatan yang dia lakukan? Di media sosial TikTok, saya banyak dicibir dan dikata-katain karena menyampaikan hal ini. Saya dibilang pansos, saya dibilang ember, saya dibilang kayak cewek, saya dibilang terlalu ngurusin hidup orang lain, dan lain sebagainya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu membicarakan soal karantina itu sendiri. Dan apa kaitannya dengan pengendalian COVID-19 di tanah air. Jadi begini, karantina di masa penyebaran COVID-19 adalah sistem yang dibuat untuk mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu agar tidak terjadi penularan penyakit. Sederhananya, agar orang atau barang tersebut tidak menyebarkan penyakit yang dalam hal ini adalah virus COVID-19. Ketentuan karantina ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2001 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional. Ini berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Dan ini sifatnya adalah wajib dan mengikat. Sehingga jika ada orang yang melanggar, maka dia harus dihukum atau diberikan sanksi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, selanjutnya adalah kenapa pelanggar karantina seperti Rachel ini penting untuk diberikan sanksi atau hukuman. Saya akan jelaskan dalam beberapa poin. Pertama, bahwa penerapan karantina di masa pandemi COVID-19 jika dilanggar, maka dampaknya bukan hanya kepada orang yang melanggar tersebut, akan tetapi juga kepada orang lain, bisa ke saya, bisa ke kalian, dan bisa ke siapapun juga. Karena COVID-19 ini adalah penyakit yang menular. Artinya, jika seseorang yang mengidap penyakit COVID-19 dan kemudian tidak terdeteksi karena tidak menjalankan karantina, maka dia bisa menulari orang lain. Oleh karena itu, COVID-19 ini bukan hanya soal orang per orang, tapi ada kepentingan publik di situ. Ada risiko kesehatan orang lain yang dipertaruhkan. Kedua, pelanggaran karantina akan mengacaukan upaya pengendalian COVID-19. Kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun kita berjuang melawan COVID-19. Segala sumber daya, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain, sudah kita pertaruhkan agar bisa bebas dari penyakit COVID-19. Kalian tahu nggak, sampai saat ini berapa banyak uang negara yang sudah dikeluarkan untuk menangani COVID-19? Sampai tahun 2021 ini saja sudah habis sekitar kurang lebih 1.004 triliun rupiah. Ini baru soal uang loh, belum kita bicara soal kesehatannya. Sudah berapa banyak anak bangsa yang meninggal, sudah berapa banyak orang yang kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya, kakeknya, neneknya, dan lain sebagainya. Sudah berapa banyak tenaga kesehatan kita yang mereka ini telah mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya meninggal karena terpapar saat mengobati pasien. Atau kita mau bicara dari sisi sosial misalnya. Apa kalian lupa sudah berapa kali kita tidak bisa kumpul keluarga di hari-hari besar keagamaan? Terlepas dari apapun agamanya. Sudah berapa lama kita mengurangi silaturahmi dengan sahabat dan sanak saudara? Kita berharap dengan begitu kita bisa terbebas dari COVID-19. Ketiga, semua orang harus setara di depan hukum. Tidak ada yang boleh merasa dirinya istimewa dan spesial. Jangan karena merasa dirinya selebgram, public figure, atau bahkan pejabat lalu dikecualikan dan boleh seenaknya melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Jika ini yang terjadi, maka masyarakat akan marah dan bisa berujung pada kekacauan dan ketidaktaatan pada aturan itu sendiri. Ini akan memicu terjadinya kecemburuan sosial dan akan sangat bahaya karena bisa mengundang konflik horizontal di masyarakat. Masyarakat bisa berontak dan melakukan aksi-aksi yang sulit untuk kita bayangkan. Tentu bukan hal ini yang kita inginkan bersama. Jadi, itulah 3 alasan kenapa Rahel Peña ini harus dihukum karena sudah kabur dari karantina. Dengan begitu, masyarakat akan bisa melihat bahwa hukum itu memang adil dan tidak memihak. Itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya Ali Hasibuan. Sampai ketemu di video selanjutnya.